warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman dari kelas A420. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia 2, Ibu Sunarti, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas video ini. Baik, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Lili Sulastri dengan NPM 20144600130. Yang kedua ada Damar Kusumajati dengan NPM 20144600138. Yang ketiga ada saya sendiri, Teda Tias Amelinda dengan NPM 20144600141. Yang keempat ada Muhammad Ikhwan Nugraha dengan NPM 20144600150. Yang kelima ada Maya Dewi Astuti dengan NPM 20144600300. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang struktur fonologi bahasa Indonesia. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian fonologi. Jadi, secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka, pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Jadi, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa atau fon yang disebut tata bunyi atau fonetik. Dan yang kedua, mengkaji tentang fonem yang disebut dengan tata fonem atau fonemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Dewi Astuti, saya dari kelas A420 NPM 20144600300. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu bahasa fonologi, yaitu yang pertama adalah fonetik. Menurut Abdul Jir, mendefinisikan bahwa fenotik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua yaitu menurut Marsono, mendefinisikan bahwa fenotik adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa fenotik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu profesi terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jir membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis fenotik, yaitu yang pertama ada fenotik artikulatoris atau fonetik organis atau fenotik fisiologi, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. Yang kedua yaitu ada fenotik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam, atau bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi, getarnya, amplitudo, dan interaksi alamnya. Yang terakhir yaitu fenotik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu di telinga kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fonemik. Menurut Muhammad Muaf bahwa fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Char 2007 mengatakan bahwa fonemik mengajikan bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Misalnya bunyi L, AB, dan U, dan R, AB, dan U. Jika
jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keduanya tersebut adalah fonem, yaitu berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem-fonem bahasa Indonesia. Keberadaan fonem merupakan suatu satuan terkecil yang ada di dalam pembelajaran fonologi. Dan salah satu macamnya adalah fonem vokal. Sebab apa yang disebut macam fonem meliputi fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Menurut Sudjarwo dan kawan-kawan pada 1985-1986, pengertian macam-macam fonem yaitu: yang pertama, fonem vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan pada saat dikeluarkan dari paru-paru. Dalam fonem vokal terdapat juga alofon. Terdapat 7 macam fonem vokal. Yang kedua, fonem diftong. Fonem diftong adalah 2 fonem vokal yang tidak membentuk fonem deret vokal karena berjajar pada satu suku kata. Macam fonem diftong ada 3. Yang ketiga, fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang terbentuk karena adanya hambatan arus udara pada sebagian alat ucap. Fonem konsonan memiliki realisasi fonem atau alofon. Macam fonem konsonan ada 23. Yang terakhir yaitu manfaat fonologi dalam bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, fonologi atau fenotik memberikan peran yang besar bagi kehidupan manusia, karena di dalam kegiatan sehari-hari, manusia selalu berkomunikasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini tanpa kita sadari, hampir setiap saat manusia menerapkan ilmu fonologi atau fenotik. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui seluk-beluk fenotik serta penerapannya yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan penjelasan beberapa manfaat dari penerapan fonologi atau fenotik. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penguasaan di bidang fenotik ini merupakan bekal penting seorang yang ingin mengembangkan dirinya sebagai ilmuwan, khususnya ilmuwan dalam bidang fenotik, karena orang yang mampu menguasai bidang fenotik ini adalah sebagai modal utama masuk di dalam ruang lingkup ilmuwan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dengan mengetahui ilmu fenotik, kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya proses terjadinya bunyi bahasa, mulai dari penghasil bunyi, terbentuknya vokal, konsonan, semivokal, sampai dengan terucapnya kata, kelompok kata, serta kata. Manfaat praktis dari ilmu fenotik lainnya yaitu kita dapat mengetahui bagaimana suatu bunyi dihasilkan dan diucap dengan benar oleh penutur, sehingga bahasa yang diucapkan itu pun dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pendengar atau mitra tutur. Secara praktis, penguasa fenotik juga sangat diperlukan bagi seseorang yang berprofesi dengan mendayagunakan kemampuan lisannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.